Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdila Laila Hafizah dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1 dengan NIM P071332230116. Di sini saya akan membuat video tugas tentang strategi pemberantasan korupsi dengan cara penindakan, pencegahan, dan pendidikan, serta memberikan pendapat saya tentang apa sih hukuman yang tepat untuk para koruptor yang melakukan korupsi. Dengan dosen pembimbing, Bapak Tommy Sujarwadi MS yang saya hormati. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi. Itu dikenal dengan Trisula, itu tiga tindakan dalam strategi pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan dari Sula penindakan. Sula penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Nah, contoh dari penindakan itu adalah dengan cara membuka atau membuka lowongan pengaduan masyarakat, misalkan dengan cara men-search nomor telepon kepada masyarakat dan selalu melayani masyarakat yang mendatangi situs KPK atau ke KPK-nya langsung dengan masyarakatnya membawa laporan bahwa terjadi korupsi di daerah mereka atau di suatu tempat. Yang kedua, ada Sula pencegahan. Sula pencegahan ini mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Misalnya dengan cara menguatkan pelayanan publik yang dibuat oleh KPK, yaitu LHKPN atau laporan harta kekayaan menerima laporan atas LHKPN, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang ketiga, ada Sula pendidikan. Sula pendidikan ini digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Contohnya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, terus sosialisasi kepada sekolah-sekolah, misalkan KPK-nya sosialisasi kepada sekolah, kepada masyarakat, dan lain sebagainya, yang menyangkut tentang strategi pemberantasan korupsi agar korupsi tidak merajalela di Indonesia kita ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang hukuman apa yang pas untuk para koruptor di Indonesia maupun di mana saja. Hukuman yang pas itu adalah hukuman mati. Karena menurut saya hukuman mati itu dapat menimbulkan efek jera, dan itu harapannya kepada para koruptor agar memberikan efek jera kepada mereka agar mereka tidak melakukan yang namanya korupsi lagi. Tapi kembali lagi kepada diri mereka sendiri, apakah masih ada di dalam diri mereka, dalam hati mereka tertanam ingin menilap uang yang bukan milik mereka, mengkorupsi uang rakyat. Tapi kalau misalkan tidak ada di dalam hati dia efek jera, maka tidak akan pernah bisa, dan itu korupsi akan terus merajalela kalau misalkan bukan dari kesadaran mereka sendiri. Jadi mungkin itu saja alasan saya. Semoga negeri kita tercinta Indonesia ini tidak ada lagi yang namanya kasus korupsi yang potong masa tahanan, tidak ada lagi korupsi yang merajalela di Indonesia, karena itu dampaknya sangat buruk dan negatif sekali untuk rakyat maupun untuk Indonesia. Karena
Karena begini, kalau misalkan hukuman mati juga banyak negara Indonesia, banyak negara-negara lain yang melakukan hukuman mati, tapi masih banyak koruptor yang melakukan korupsi. Dan itu terjadi di berbagai negara. Bahkan ada juga yang hukum potong tangan, tapi masih ada juga. Kalau misalkan di Indonesia itu hukuman penjara seumur hidup, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan semoga hukuman untuk para koruptor itu hukuman yang seadil-adilnya, dan semoga saja hukuman yang diberikan, yaitu hukuman mati, itu bisa ditegakkan di Indonesia, walaupun juga harus mempertimbangkan seperti halnya undang-undang hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak diberi ketegasan kepada para koruptor, maka korupsi akan terus merajalela di Indonesia dan menyebabkan kerusakan moral, nilai, serta norma yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, Ulun Firdila Laila Hafizah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.